Halo adik-adik, salam jumpa dengan saya Santa Angelina Dimut Emil. Saya dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Adik-adik sekalian, hari ini kita akan membahas tentang kegiatan masyarakat berdasarkan jenis wilayahnya. Nah adik-adik, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, adik-adik dapat menyebutkan kegiatan masyarakat berdasarkan jenis wilayahnya. Dan yang kedua yaitu adik-adik dapat mengetahui apa saja yang masyarakat yang berada di dataran tinggi, dataran rendah, dan juga daerah pesisir. Oke adik-adik, tahukah kalian bahwa keadaan geografi Indonesia mempengaruhi ekonomi yang dilakukan masyarakat? Untuk lebih jelas pemahaman, ayo kita cari tahu lewat materi yang akan saya bawakan berikut ini. Jadi adik-adik, apakah kalian tahu apa-apa saja yang termasuk dataran tinggi, dataran rendah, dan juga daerah pesisir? Seperti apa ciri-ciri dataran rendah, dataran tinggi, dan juga daerah pesisir dengan menonton video di YouTube ini, adik-adik akan mengetahui bagaimana kondisi fisik dataran tinggi lebih kasar dan tingkat kemiringan lahan lebih curam, berhawa sejuk, dan udara bersih. Kegiatan ekonomi di dataran tinggi antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu perkebunan, yang kedua pertanian, yang ketiga objek wisata dan peternakan. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang bertujuan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya, jenis-jenis kegiatan ekonomi. Nah, pasti adik-adik bertanya, kira-kira apa-apa saja jenis-jenis kegiatan ekonomi? Yang pertama, kegiatan ekonomi di daerah dataran rendah. Jadi adik-adik, kegiatan ekonomi di penduduk dataran rendah sebagian besar bergerak di bidang pertanian yang masyarakatnya bekerja sebagai petani. Yang kedua, kegiatan ekonomi di daerah dataran tinggi. Jadi adik-adik, kegiatan ekonomi penduduk di daerah dataran tinggi sebagian besar bekerja di sekitar pertanian lahan miring, tengalan, dan perkebunan. Yang ketiga, kegiatan ekonomi di daerah pantai. Jadi adik-adik, kegiatan ekonomi di daerah pantai sebagian besar bekerja sebagai seorang nelayan. Selanjutnya adik-adik, macam-macam kegiatan ekonomi. Yang pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan yang dilakukan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan dalam menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Yang ketiga, kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan ekonomi dalam menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Nah, adik-adik, orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Contohnya yaitu seorang petani mengolah serapai dari bahan mentah menjadi kayu. Kemudian, orang atau lembaga yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Contohnya yaitu pedagang yang mengirimkan barang dagangnya ke toko. Dan yang ketiga adalah orang atau kelompok yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Contohnya yaitu membeli pupuk untuk dibajak, petani yang menanam dan mengolah sawah untuk memproduksi padi. Kemudian, seorang nelayan menangkap ikan lalu mengolahnya menjadi kerupuk ikan untuk dijual. Yang kedua, kegiatan distribusi. Contohnya yaitu petani padi menjual padi ke masyarakat, kemudian mengirimkan ikan ke pasar tradisional. Nah adik-adik, setelah menonton dan menyimak video pembelajaran di atas, kesimpulannya bahwa masyarakat yang tinggal di dataran tinggi berbeda kegiatannya dengan masyarakat yang berada di dataran rendah dan daerah pesisir. Baik adik-adik, itu saja materi saya pada pertemuan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar, dan belajar.